GPU-nya sih elite, pakai RTX 4000 series. Tapi kok CPU-nya rasanya sulit ya? Ini adalah MSI GF63 Tin 12 VA, laptop pertama di Indonesia yang udah pakai discrete GPU RTX 4050. TGP-nya cuma 45 watt doang. Dengan power yang kelihatan minimalis, kira-kira bakal keep up nggak ya performa nih laptop? Apalagi CPU-nya cuma 12450H doang. So, let's check it out. Pertama kita bahas dari style laptopnya nih yang kelihatan punya desain klasik sama persis kayak GF63 generasi sebelumnya dengan material kombinasi metal dan plastik polikarbonat yang gampang banget kotor karena sidik jari di bagian covernya. Pokoknya kayak copy paste aja gitu style laptopnya dari generasi sebelumnya. Jujur kita penasaran sih kenapa MSI masih mempertahankan style laptop yang udah dipakai bertahun-tahun kayak gini. Apa karena masih banyak yang suka atau emang lagi kepentok aja nih tim R&D-nya? Kalian yang punya pendapat bisa tulis di kolom komentar ya. Dimensinya sendiri standar laptop 15,6 inch 35x25 cm dengan ketebalan di sekitar 2,17 cm. Untuk spesifikasi utama seperti yang kami singgung saat first impression beberapa hari lalu, laptop ini pakai CPU Intel Core i5 12450H dengan 8 core 12 thread serta bus clock up to 4,4 GHz dan dipadukan bersama si bintang utama jeng 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 RTX 4050 6GB. TGP-nya cuma 45 watt doang tapi punya grafik bus clock di 1605 MHz. Dan RTX 4000 series laptop juga udah pernah dimention sama Nvidia waktu CES kalau emang GPU ini langsung disupport di LSS3 dan Ray Tracing Gen 3 sama kayak RTX 4000 di desktop ya. Masuk ke bagian layar, panelnya IPS level beresolusi Full HD 1080p yang punya refresh rate 144Hz. Yang menurut kami kualitasnya terasa agak kurang sih, khususnya kalau kita lihat dari tingkat color gamutnya. Karena layar ini tuh cuma punya tingkatan sRGB di 65% doang. Agak timpang ya, apalagi kalau kita bandingin sama IdeaPad yang pernah kita review sebelumnya ya. Ya mungkin ini jadi salah satu hal yang harus dikorbanin ya untuk bisa pasang GPU RTX 4050 di laptop satu ini. Tapi untuk penggunaan harian kami rasa udah cukup kok. Warna yang dihasilin untuk sekedar penggunaan gaming ataupun nonton video masih nyaman dan aman. Dan ada satu hal yang biasanya jadi concern sebagian orang sebelum beli laptop MSI, yaitu engselnya. Sejauh pengujian kami, untuk penggunaan sehari-hari aman-aman aja kok, nggak ada problem macem-macem. Dan mungkin kalau menurut kami ini kayaknya sih udah di-upgrade juga dari sisi si MSI, karena dengerin keluhan para penggunanya soal engsel selama bertahun-tahun. Pindah ke bawah layar yaitu keyboardnya, yang kami rasa punya kualitas standar entry level gaming lah, dengan LED backlit warna merah yang nyala-nyala kayak gini. Feel penggunaannya masih oke dengan travel key yang cukup sempit untuk laptop 15,6 inch menurut kami. Touchpadnya juga jadi PR nih, mini banget bro untuk sekelas laptop gaming. Kalau jari kalian kecil sih harusnya nggak masalah ya, tapi kalau jari kalian gede kayak gua nih, ini tuh jadi PR banget pas make touchpadnya untuk penggunaan sehari-hari. Untuk I/O port konfigurasinya ini cukup lengkap, ada satu USB Type-C 3.2 Gen 1 dan 2 USB Type-A 3.2 Gen 1 dan ada juga satu HDMI serta satu port RJ45. Dan bentar. Wait a minute. Apaan nih? Ya audio masih dipisah. Sorry Bu. Sorry, terdistract ya. Lanjut ke konektivitas jaringan. Laptop ini sendiri udah pakai modul WiFi kekinian Wi-Fi 6 AX201 yang harusnya bisa memenuhi kebutuhan gaming kekinian kayak Valorant yang butuh konektivitas WiFi stabil dan minim latensi. Lalu untuk storage, laptop ini dibekali SSD NVMe 512GB dengan speed yang cukup terasa kenceng di 3500 sampai 3600an Mbps untuk read-nya. Sementara untuk RAM-nya udah pakai 16GB DDR4 3200MHz
yang udah jalan dual channel. Experience untuk penggunaan harian gua rasa udah nyaman kok, no problem pokoknya. Booting cepat, pindah-pindah aplikasi saat multitasking juga terasa smooth di laptop ini. Selanjutnya kita bahas benchmark performanya, tapi sebelum ke GPU kita bahas dulu CPU-nya yang cuma pakai i5 12450H. Pertama kami lakukan pengujian stability test menggunakan Cinebench R23 yang dijalankan 10 kali berturut-turut dengan suhu ruangan di 25 derajat Celcius. Hasilnya bisa kalian lihat ya, kalau kita compare sama 12500H, performa CPU-nya ini punya gap yang cukup jauh, dan kalau kita compare sama si kubu merah, skornya nih mirip-mirip sama Ryzen 7 5800H. Pasti ada yang nanya nih, kenapa nggak di-compare sama Ryzen 6000? Pertama karena kita emang kurang data, kedua yang Ryzen 7 6000 itu bisa dibilang udah jauh ninggalin i5 12450H. Wajar lah, beda generasi, beda segmen juga. Itu dari sisi CPU-nya doang ya. Sementara dari sisi stability kami rasa udah lumayan, di sekitar 6% doang, dengan power draw yang cuma di 90-an watt doang saat di stress test pakai Cinebench R23. Dan ada satu PR nih di sini, yaitu urusan suhu. Terlihat saat pengujian Cinebench, peak temperatur CPU-nya tuh bisa sampai 96 derajat Celcius. Jadi ya wajar ya kalau performance stability-nya nggak di bawah 5%. Satu sisi kita sih mikirnya bisa jadi ini tuh karena sistem pendinginan yang cuma pakai single fan doang di laptop ini, nggak kayak laptop gaming kekinian lain yang udah pada pakai dual fan. Kita pun coba tes laptop ini di skenario content creation. Pertama pakai Premiere Pro 2023 dengan footage yang biasa kita pakai, video 4K 1 menit dengan triple layer effect. Hasilnya kenceng dibanding laptop yang pakai RTX 3050. Rendering time-nya cuma 1 menit 37 detik doang. Gap performance-nya itu sampai 40%-an loh. Kaget gue, di luar ekspektasi performa GPU-nya. Kita pun coba pakai skenario pengujian lain, yaitu Blender dengan skenario BMW 27. Dan rendering time-nya cuma 20 detik doang, mendekati RTX 3060 laptop yang pernah kita review di sebelum-sebelumnya. Dan karena udah pakai RTX 4000, agak kurang rasanya kalau kita nggak coba maksimalin GPU laptop ini untuk penggunaan DLSS 3 dalam game. Di sini kita coba pakai dua game utama untuk pengujian DLSS 3. Pertama ada F1 2022 dan Cyberpunk 2077. Kenapa cuma dua doang? Karena ya perlu kalian tahu, DLSS 3 ini butuh dukungan spesifik dari para developer game. Makanya nggak semua game yang ada disupport langsung dengan DLSS 3. Untuk penjelasan detail soal DLSS, kalian bisa klik video review RTX 4080 di atas sini ya. Lanjut ke pengujian game ya. Ini kita coba jalan F1 2022 di preset 1080p high ya. Terlihat laptop ini mampu meraih average FPS di 107-an. Performanya cukup impresif mengingat ini tuh ngeran tanpa DLSS. Dan saat DLSS 3 diaktifkan, terlihat ada kenaikan performa yang cukup oke ya. Bahkan di beberapa titik laptop ini tuh nyentuh ke 126 FPS. Dan di pengujian kedua di Cyberpunk 2077 kenaikannya lebih ngegas lagi. Di high setting DLSS off, FPS-nya tuh cuma ada di 43-an. Tapi saat di on-in DLSS-nya bisa ngeboost sampai 78 FPS average. Oh ya, waktu ngegame kalau dari pantauan wattmeter kita, power draw laptop ini tuh cuma nyentuh 108 watt aja. Sementara untuk game kompetitif kayak Valorant udah aman lah, pokoknya 100 mah udah lewat. Apalagi laptop ini punya refresh rate 144Hz yang bikin experience game-game FPS kayak gini kerasa lebih maksimal dan optimal. Jadi kejadian kayak screen tearing waktu nembak-nembak musuh tuh udah bisa diminimalisir di laptop ini. Untuk baterainya nih, jujur gue penasaran sih, karena laptop ini 3 kali kita tes pakai PC Mark 10 error mulu. Tiba-tiba nge-stuck, tiba-tiba blue screen, macem-macem lah problemnya. Jadi kita putusin buat ngetes daya tahan baterainya pakai video playback 1080p. Dan hasilnya ternyata lumayan, di luar ekspektasi kita, sekitar 6 jam 21 menitan. Padahal gua mikir awalnya tuh kayak palingan 3 jam 4 jam gitu kan, karena kapasitasnya cuma 52 watt hour aja. Tiba-tiba dapat 6 jam lebih. Pokoknya udah oke lah dari sisi baterai durability-nya. Dan selanjutnya kita masuk ke bagian akhir, yaitu ke kesimpulan. Menurut kami laptop ini bakal cocok untuk kalian para fanboy Nvidia garis keras yang udah bener-bener gak sabar nunggu laptop dengan RTX 4000 series, dan buat orang yang bener-bener butuh laptop yang penggunaannya cuma fokus untuk GPU resource doang. Karena ya yang jadi jualan utamanya cuma GPU doang. Peningkatan yang dikasih oke lah, cukup signifikan, baik itu dari performa ataupun efisiensi dayanya. Kita akuin itu di laptop ini. Cuman ya itu doang.
Sisanya kayak tanggung gitu, mulai dari style laptop yang nggak berubah dari beberapa tahun lalu, terus layarnya juga kayak seadanya padahal harganya di 14,9 jutaan. Ya oke lah untuk mangkas budget mungkin. Tapi kalau dari gua sih mending dinaikin sedikit deh harganya dengan fitur lain yang lebih proper gitu. Kalau dari CPU masih standar, nggak down-down banget performance positioningnya. Dan kalau misalkan gue dikasih pilihan untuk memilih, jujur gue lebih prefer untuk nabung dikit lagi sembari nunggu laptop RTX 4000 lain dengan fitur yang lebih oke. Kecuali emang posisinya gue butuh banget laptop RTX 4000 plus budgetnya bener-bener mepet. Ya baru tuh nggak ada pilihan selain beli nih laptop. Dan untuk harga terakhir saat kita cek di official store Tokopedia ada di kisaran 14,9 jutaan. Tapi per hari ini saat gua syuting di 23 Februari ternyata udah ada beberapa toko yang jual di harga yang lebih murah di 14,6 jutaan dengan garansi 2 tahun MSI Indonesia. Oke, mungkin sampai sini dulu review MSI GF63 Thin 12 VA kali ini. Mungkin ada pendapat atau isu yang kurang kalian setujui dengan bahasan kita. Kita bisa diskusi di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan dan semangat untuk kami. Kunjungi juga pmchannel.com agar dapat melihat perkembangan teknologi khususnya di bidang IT. Jangan lupa juga join Discord server kami. Follow sosial media kami di kolom deskripsi. Sekian dulu gue Yusril. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.